Nah, sekarang kita mau nanya warga di sini gimana keadaan Tiko dulu dan orangnya seperti apa. Mak, sini Mak. Nah, Mak mau kenal namanya siapa? Ibu Eri. Bu Eri, Eri Susan. Eri Susan, enggak, Eri biasa. Hari biasa. Itu mah hari biasa kali. Mak, kita mau nanya. Gimana sih keadaan Tiko dulunya seperti apa sebelum seperti ini? Oh, Tiko dulunya dia pernah pertama dia jual-jual barang ibu-ibunya ke tetangga-tetangga. Awalnya dulu. Terus jual makanan, ibunya bikin sendiri, jual ke tetangga-tetangga. Ada cerita nggak di tentang keluarganya? Ada. Apa? Banyak kok kenapa. Ya kenapa? Ya, salah satunya cerita-cerita. Ya orangnya tadinya dia baik terus. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadinya emang baik keluarganya, terus. Ya namanya kadang ada orang ada di bawah di atas ya. Bener. Jadi dulunya emang keluarganya baik banget. Baik orangnya. Termasuk sama ibu baiknya. Terus? Dia, kadang ibu suka ke rumahnya nanya-nanya, ibu udah nggak apa-apa kata dia. Mau bagian udah begini kata dia gitu. Berarti sering komunikasi sama ibunya juga dong? Masih suka beli nasi kan saya ada nasi uduk. Udah yang penting kan sekarang kan mamanya Tiko juga udah layak, udah diurus sama yang apa sih dari pihak rumah sakit gitu loh. Kok juga dengernya ya katanya udah mendingan. Udah mendingan ya? Maksudnya udah mau makan, udah mau dandan. Oh ya lo dandan, harus dilempeng-lempengin. Iya, nggak apa-apa po. Namanya di sana udah ada temennya. Sama pacar Tiko tuh di ini dijagain. Oh, ada pacar Tiko. Oh ya. Dijagain dia katanya. Makasih ya po. Nah jadi itu cerita dari warga. Sebenarnya keluarganya Tiko ini emang dikenal baik banget. Katanya kan dia kagak punya air di rumahnya nih. Ngambil airnya di mana? Kita mau nanya itu. Nah di mana? Assalamualaikum Bapak Jeman, mohon maaf pengganggu, perkenalkan saya Empo Alpa. Saya mau nanya ini, emang selama ini Tiko minta air di sini Pak? Iya. Udah berapa tahun Pak? Lama kira-kira lebih udah 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Lebih. Kok Bapak sebaik itu kenapa Pak? Alasannya? Karena dia nggak ada itu sumur. Nggak ada sumur. Iya. Kenapa Bapak kasih? Ya kasih dong, namanya kita orang tetangga. Alhamdulillah ya Pak, berkah iya. Ya Pak ya, udah nolongin ya Pak. Itu hanya air aja atau ada yang lain Pak? Ya kadang-kadang ya ibunya suka minta buat jajan gitu. Tapi Bapak kasih? Kasih. Dalam berapa kali Pak dalam seminggu minta duit jajan? Nggak tentu. Nggak tentu? Nggak tentu. Kadang seminggu berapa kali kadang gitu bisa ya? 2 kali bisa sekali gitu. Oh, kalau gue lagi mau aja. Oh ngambilnya dari sini digontong pakai ember, diangkut lah ke sana. Nah kalau dia buang air mandi di sini juga nggak Pak? Enggak. Di rumahnya? Di rumahnya. Oh. Kadang dia mau minta listrik, saya minta kabelnya nggak punya sampai. Oh jadi dia pengen berusaha untuk pengen masang listrik di sini, cuman nggak sampai. Tapi Bapak Haji izinin. Izinin. Alhamdulillah berkah banget ya Pak. Kenapa Bapak baik banget sih Pak? Namanya tetangga pengen mandi, pengen minum apa? Iya, pengen masak kali ya, pengen pakai listrik juga gitu. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sehat selalu, panjang umur ya Pak. Kita mau nanya. Nanya gimana nih? Nah si Tiko ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih Pak di mata Bapak? Tiko juga anak sopan. Anaknya gitu kan. sopan, Ketika baik. juga beliau minta bantuan ketika sudah kejadian ya. Ke rumah saya itu ya sopan gitu. Pasti dia bawa not atau tulisan mamahnya, minta tolong segala macem. Kata-katanya juga baik. Sampai hari ini juga ya dia anak baik Pak. Gimana Pak perasaan Bapak pas kejadian ini? Kalau saya sih melihatnya memang senang ya, ada yang bantu gitu kan. Walaupun kami semenjak bapaknya Tiko dan Tiko keadaannya seperti itu, warga ini nggak akan ada yang tidak peduli, maksudnya Bener. peduli semua, Peduli gitu semua, kan. bener. Cuma memang kondisinya ibunya yang ketika kita datangin gitu kan. Nah itu menerimanya bahkan tetangga yang dekat saja. Ini ibu saya aja ketika berkunjung ke rumahnya itu udah dibilangnya maling lah. Oh iya gitu benar. Saya juga pernah ditimpuk ketika masuk ke rumahnya. Jadi sensitif ya Pak ya? Agak sensitif. Agak Tapi intinya sih baiklah, tidak ada masalah. Walaupun dia seperti itu ya, tidak mengganggu lingkungan. Benar. Keluar juga dia nggak ada yang menampakkan dia itu memang seperti orang ODGJ ya, gitu kan. Ya intinya dia hanya depresi aja sih. Depresi aja sebenarnya ya, butuh perhatian sebenarnya. Betul, ya. betul. Yaudah, Bapak makasih ya Pak. Terima kasih sama-sama. Oh, apa itu yang sebut tadi Pak Haji Purnitur? Nah, maksudnya itu Oh tadi. itu, Iya. itu yang kenalan sama lu. Iya. Tapi ternyata memang tetangga-tetangga pada peduli juga ya Tiko ya? Pada welcome. Sampai saat ini pun. Nah sekarang kan jadi ramai tuh daerahnya. Gimana mereka pada risih nggak?
Ya kalau aku pribadi sebenarnya capek juga sih, risih karena udah sumpah kan nggak bisa pulang jadinya. Selain ya lingkungan juga banyak banget kan bocah-bocah pada. Tapi kan sekarang beda nih, mama kan yang tiap hari kamu sama mama, sekarang kan mama lagi dirawat, kamu nggak ketemu sama mama, gimana perasaan hati kamu? Apa yang terasa beda kan pasti kan? Pasti terasa beda ya, sedih sebenarnya kan, emang biasanya pulang tuh ada mama gitu kan. Iya. Ya walaupun marah-marah juga kan tetap ada orang di rumah sebenarnya gitu, ada mama. Cuman sekarang juga Nggak bisa dijenguk lagi mama iya, nggak awal-awal bisa ya? dijenguk karena awal-awal sih bisa, tapi setelah dipindah ruangkan untuk terapi sterilisasi ya akhirnya Ya, karena itu prosesnya seperti itu, Vi, ketika dievakuasi kita sebutnya ya, kemudian diamankan dulu, kemudian Ya dicek, terus emang kalau dinyatakan ODGJ ada perawatan khusus, terus emang ada waktu di mana emang tidak bisa diganggu oleh siapapun. kalau tadi katanya kata tetangga kalau ada orang masuk disangka maling ditimpuk gitu, betul. emang itu halusinasi ya jadinya, maksudnya apa? Skizofrenia, yaitu dia mempunyai halusinasi yang mungkin merasa itu dia adalah ancaman atau dia merasa adalah bahaya atau seperti apa. Dan sesuai pengalaman biasanya kalau perempuan itu lebih galak daripada laki-laki ya. Betul. Jadi orang yang terganggu kejiwaan, Vi, perempuan itu lebih agresif. Betul gak Tiko ya? Betul. Mama suka gitu juga, marah-marah. Iya marah-marah di rumah tuh sering kalau bicara itu selalu teriak, suka marah-marah sendiri, lebih sering berbicara sendiri sih, tapi berbicara sendiri tanpa pemicu atau marah gitu. Iya, iya. Ya itu karena mungkin salah satunya Halusinasi. ya, Halusinasi. untung. Tapi kalau ngobrol sama Tiko bisa, ketika ngobrol bisa Kalau santai. lagi adem, emosinya lagi terkontrol ya adem ngobrol, tapi tanpa pemicu nanti lama-lama entah kenapa marah. Jadi emang emosional naik turun. Iya. Untung Novi dapat informasi, akhirnya bisa menangani dengan tepatnya ya. Betul. Jadi Novi itu tadi saya cerita, dia itu dulunya pramugari. Kemudian pertama-pertama ngonten bareng saya juga ya. Ketemu dengan ODGJ. Dulu nggak punya YouTube tadinya. Nggak punya YouTube, jadi dia tuh gini, ngikut aja. Bersama dengan saya, dengan Rian juga saat itu. Menangani ODGJ. Sampai gue ngomong ke Novi juga, ini apaan sih gitu. Emang dandanannya dandanan pramugari heboh kerja gitu. Tapi dia nggak jijian sama sekali. Ngemandiin ODGJ, terus udah gitu sampai kupingnya dikorekin, giginya kita bareng-bareng sampai kita kadang-kadang beberapa berbau khas juga ya. Nah akhirnya sudah berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi kamu bener-bener pramugarinya ditinggalkan saja, Ditinggalkan. walaupun rindu kan? Sometimes ya. Akhirnya sekarang bergerak di bidang sosial, di sosial media juga. Betul. Salah satunya dengan ODGJ. Iya, nggak cuma ODGJ, ada lansia sebatang kara, makanya ada sosial, yatim, ya. ya, semuanya menyeluruh. Tapi Nov, keadaannya ibunya Tiko, Ibu Eni ini bagaimana perkembangannya? Nah, sekarang gimana? Berangsur bisa membaik, butuh berapa lama penanganannya supaya nanti bisa kembali pulang lagi? Oke, kalau untuk diagnosa dokter katanya Skizofrenia. ya harus butuh obat selamanya, karena kalau udah indikasinya ODGJ tidak bisa putus obat. Kalau putus obat ya nanti akan bahaya ke depannya, harus dari nol lagi gitu. Yang jelas diusahakan bisa stabil secara emosionalnya ya. Kalau sembuh pulih Agak susah mungkin agak ya, sulit karena memang gitu. penanganannya telat kan udah 12 tahun 12 berjalan. tahun.